Halo teman-teman, selamat datang di channel Magnet Rezeki. Sebuah channel yang membahas tentang bisnis dan rezeki dari sudut pandang agama dan sains modern. Kami mengadakan bimbingan magnet rezeki secara online dan gratis dengan tujuan agar peserta bimbingan dapat memiliki sebuah penghasilan pasif sebesar 100 juta rupiah, bahkan lebih, dan dapat diwariskan kepada anak dan cucu Anda. Materi yang akan dipelajari kali ini mengenai sebab kenapa rezeki suami tergantung dari istri. Rezeki suami tergantung istri memang benar adanya, walaupun keduanya sama-sama berperan atas kelonggaran rezeki. Pernyataan rezeki suami tergantung istri kerap kali terdengar, di mana pernyataan ini sebenarnya mempunyai dua arti, menyangkut suami serta juga istri. Pengertian pertama ada hubungannya dengan karakter, sikap, serta tindakan suami terhadap istri, di mana ini turut mempengaruhi rezeki yang bakal didapatnya. Itulah inti video yang akan kita bahas kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk yang menonton dan mendengarkan channel ini. Untuk mengikuti bimbingan ini dan informasi lebih lanjut, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Sebelum kita ke materi hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga subscribe agar channel ini bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Stay tune ya. Rezeki suami tergantung istri memang betul adanya. Walau sebetulnya kedua pihak sama-sama berperan atas kelonggaran rezeki seorang suami. Ini alasannya. Pernyataan rezeki suami tergantung istri kerap kali terdengar, di mana pernyataan ini sebenarnya mempunyai dua arti, menyangkut suami serta juga istri. Pengertian pertama ada hubungannya dengan karakter, sikap, serta tindakan suami terhadap istri, di mana ini turut mempengaruhi rezeki yang bakal didapatnya. Adapun pengertian selanjutnya terkait dengan karakter, sikap, serta tindakan istri pada suami. Ini rupanya turut mempengaruhi rezeki sang suami. Di dalam rumah tangga, antara keduanya semestinya bersinergi serta saling mengisi dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuliakan istri, buka pintu rezeki. Salah satu arti berkenaan rezeki suami tergantung istri yang sudah dijelaskan ialah sikap si suami pada istrinya. Memuliakan istri memiliki makna sikap serta tingkah laku yang baik terhadap istri. Jika sang suami sanggup untuk memuliakan istrinya, maka dari itu pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbuka untuknya. Perilaku ini sudah diilustrasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan laki-laki yang sanggup melaksanakan hal itu ialah laki-laki yang mulia. Ini diterangkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, sebaik-baik kalian ialah yang terbaik untuk istrinya, serta aku ialah orang yang terbaik di antara kalian kepada istriku. Hari At-Tirmidzi nomor 3895, Ibnu Majah nomor 1977. Disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 285. Dalam hadits lainnya Rasulullah bersabda, orang yang imannya paling sempurna di antara golongan mukminin ialah orang yang terbagus adabnya di antara mereka, serta sebaik-baik kalian ialah yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Hari At-Tirmidzi serta Ibnu Majah. Dari kedua hadis ini sudah kelihatan jelas jika memuliakan istri demikian terpuji posisinya. Di samping itu, perbuatan itu tergolong ke dalam perbuatan yang menunjukkan keimanan serta ketakwaan seorang suami. Sehingga pintu rezeki akan terbuka buat orang-orang yang mempunyai ketakwaan lantaran mencintai Allah serta Rasul-Nya. Beberapa sebab kenapa rezeki suami tergantung dari istri. Berikut sejumlah sebab serta argumen kenapa seorang suami mesti bisa memuliakan istrinya sehingga salah satu balasannya berwujud kelancaran rezeki sebab rezeki suami tergantung istri. Penyebab itu diantaranya ialah 1. Istri ialah bidadari paling utama sesudah ibu bagi sang suami. Lantaran kedudukan istri sebagai bidadari di rumah tangga, maka tiap doa yang dipanjatkannya berkaitan kehidupan sang suami pasti akan dapat menembus langit. Perihal ini tergolong doa untuk kelapangan rezeki untuk sang suami oleh istrinya. 2. Istri bahagia kunci keluarga sakinah mawadah warahmah.
Istri yang bahagia akan lebih mempermudah suami dalam membentuk suatu keluarga yang penuh barokah serta anugerah, di mana kondisi serta hidupnya sebuah rumah tergantung istri yang ada di rumah itu. Rumah yang serasi tentu saja akan membuat suami selalu positif dalam bekerja. Dengan demikian, lebih meluaskan pintu rejeki serta barokah di rumah tangga itu. 3. Istri adalah support system terbaik untuk sang suami. Kebahagiaan istri sudah pasti akan memberi imbas yang positif untuk suami, termasuk ke dalam masalah mencari rejeki. Walaupun menghadapi kesukaran, dengan dukungan sistem yang baik, suami akan dapat menghadapi serta menuntaskan persoalan tersebut. Ada saatnya seorang suami merasa letih akan semua masalah tugas di luar rumah. Seorang istri yang baik akan berusaha jadi sandaran serta hiburan untuk kepenatan yang dirasa oleh sang suami. Sebagai dua pihak yang sama-sama mensupport, ini akan dapat menepis semua arah rintangan di kehidupan rumah tangga. 4. Istri yang bahagia akan mudah mensyukuri rejeki dari suami. Keadaan lahir batin yang bahagia tentu saja akan membuat seorang istri mensyukuri apapun itu rejeki yang ada serta didapat suami. Sikap selalu mengucapkan syukur pada tiap nikmat yang diberi Allah sangat disarankan sehingga nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lebih baik seorang suami selalu memperhatikan keadaan lahir serta batin istrinya. Keadaan lahiriah serta batiniah yang tenang lewat cinta kasih seorang suami akan membuat istri mudah menerima semua keadaan di rumah tangga. Berikut ini beberapa sikap buruk suami pemicu sempitnya rejeki. Memperlakukan istri dengan buruk menurut Islam sudah tentu melanggar ketentuan dalam Islam itu sendiri. Dihubungkan dengan rejeki, setiap perlakuan buruk menurut Allah serta Rasul-Nya dipastikan bakal mempersempit pintu rejeki. Berikut beberapa sikap buruk suami pada istri yang sering terjadi serta membuat rejeki sempit. Padahal rejeki suami tergantung istri, salah satunya ialah 1. Tidak mengajari pengetahuan tentang Islam, agama. Kerap kali mengajarkan mengenai Islam yang lebih mendalam pada istri dilalaikan oleh suami. Kesadaran yang kurang akan keutamaan pengetahuan, agama, membuat hal semacam itu terabaikan. Padahal ini ialah keharusan bagi suami karena pekerjaan pokok suami ialah menjaga keluarganya dari api neraka. Perihal ini tersirat pada surah At-Tahrim ayat ke-6 yang maknanya, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Oleh karena itu rejeki suami tergantung pada istri serta kelalaian dalam masalah ini bisa mempengaruhi sempitnya rejeki. 2. Tidak sabar menghadapi istri. Istri sebagai partner seumur hidup suami saat menjalankan kehidupan ini. Sudah pasti dalam perjalanan tersebut sering terjadi persoalan yang melibatkan keduanya. Ada saatnya suami berperangai buruk dengan bersikap kurang sabar kepada istri. Sikap itu bukan hanya mencederai hati istri, namun juga makin memperkeruh situasi alih-alih mencari jalan keluar bersama-sama. Dengan kondisi demikian, keadaan psikis keduanya akan turut terpengaruh dalam usaha mencari rejeki terutama pada pihak suami. Karenanya amat lumrah jika dampak dari sikap buruk itu ialah menyempitnya rejeki. 3. Membiarkan istri menafkahi suami tanpa alasan syar'i. Jika istri terpaksa harus bekerja, hal ini adalah karena situasi dan kondisi yang darurat pada keluarga, dan alasan tersebut harus dapat diterima secara syariat. Maka bila hal ini terjadi tanpa ada alasan yang dibenarkan agama, suami dapat dikatakan telah melakukan perbuatan buruk kepada istri. Terlebih lagi suami tidak berusaha sama sekali dan hanya menyerahkan sepenuhnya urusan mencari nafkah tersebut kepada istri. Maka perbuatan demikian itu merupakan perbuatan yang dilaknat Allah. Salah satu imbas dari perbuatan yang dibenci Allah
maka dapat dipastikan kelancaran rezeki seorang hamba akan tersendat. Dihubungkan dengan suami yang melepas tanggung jawab ini, maka rezekinya pun akan semakin sempit. 4. Membenci istri. Perbuatan buruk kepada istri yang dapat mempengaruhi kelancaran rezeki selanjutnya adalah membenci istri. Berbagai ketegangan yang terjadi pada sebuah rumah tangga dapat mendatangkan efek negatif selanjutnya, yakni perasaan benci kepada istri. Memiliki rasa benci kepada istri termasuk ke dalam perbuatan keji dan dosa, sehingga bila dikaitkan dengan rezeki akan membuat limpahan rezeki tersendat. Oleh sebab itulah bagi seorang suami yang memiliki keimanan sebaiknya selalu berusaha menghilangkan perasaan semacam ini. 5. Menyakiti hati dan fisik istri. Menyakiti hati dan fisik istri termasuk ke dalam perbuatan keji suami kepada istri. Begitu pula di hadapan Allah, hal ini termasuk ke dalam kebohongan dan dosa yang begitu nyata. Hal ini sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 58 yang bunyinya sebagai berikut. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Menyakiti fisik istri pun termasuk ke dalam dosa besar, sehingga efek dosa tersebut dapat membuat rezeki semakin tersendat. Hal ini disampaikan oleh salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Hari Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani. 6. Tidak ikut membantu pekerjaan rumah istri. Membiarkan istri bersusah payah mengurus berbagai pekerjaan rumah adalah perbuatan buruk di hadapan Allah. Yang termasuk pekerjaan di rumah misalnya adalah mengurus anak, membersihkan rumah, dan pekerjaan sejenis lainnya. Perbuatan buruk ke istri seperti ini tentu saja berpengaruh kepada suami. Salah satu pengaruhnya adalah tersendatnya rezeki bagi sang suami. 7. Menyebarkan rahasia ranjang ke orang lain. Perilaku menceritakan urusan rahasia di ranjang bersama istri kepada orang luar merupakan perilaku yang tidak sesuai akal dan nalar, dan tentu saja perbuatan ini termasuk ke dalam dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Hari Abi Syaibah, Ahmad, dan Muslim. Maka dengan kedudukan seperti itu di hadapan Allah, tentunya bisa dibayangkan pengaruhnya terhadap rezeki suami, bukan? Maka dari itu, jangan sepelekan masalah rahasia rumah tangga dengan membicarakannya kepada orang lain. Itulah video kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang yang menonton dan mendengarkan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.